Halo teman-teman, kali ini saya sedang garap project remote untuk keperluan custom. Ini sebelumnya saya sudah tes menggunakan modul ESP32 untuk mengendalikan robot sumo dan itu berhasil. Yang akhirnya saya berpikir untuk kenapa nggak bikin remote untuk robot lainnya gitu ya. Seperti sebelumnya saya sudah berhasil membuat remote untuk mengendalikan kapal boat dan juga saya berhasil mengendalikan gerak pesawat walaupun terbangnya nggak begitu berhasil ya, karena mungkin experience saya tentang di bidang RC pesawat itu memang nggak ada sama sekali. Nah, remote ini sudah selesai saya solder, komponennya kebanyakan SMD di sini teman-teman ya. Sudah saya program tes untuk nyalakan LCD, bisa dicas juga, jadi teman-teman nggak usah takut untuk ganti-ganti baterai karena bisa dicas gitu ya. Dan mungkin kita akan bahas perlahan dulu. Banyak dari teman-teman yang bertanya gimana caranya ngasih gambar pada papan PCB. Nah, ini kita akan bahas nih, gimana cara saya naruh gambar di papan PCB. Jadi ikutin terus tutorialnya. Jadi teman-teman yang harus kita siapkan dulu adalah gambar desain PCB-nya. Nah, jadi di sini saya berasumsi bahwa teman-teman sudah punya gambar PCB-nya gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat layoutnya sudah saya gambar top, bottom, dan juga di sini bagian putih ini adalah template-nya. Ya, template-nya untuk dokumennya. Kayak gambar gitu di atas PCB-nya. Nah, kita nanti akan menggunakan layer itu untuk meletakkan gambar yang kita inginkan. Nah, karena layoutnya sudah jadi, tentunya yang harus kita siapkan selanjutnya adalah gambarnya teman-teman ya. Teman-teman bisa comot gambar di internet, download untuk gabung-gabung, atau teman-teman bisa gambar dengan menggunakan software apapun. Di sini saya menggunakan software Corel karena project yang saya buat adalah remote control. Namanya agak aneh. Ini saya gambarnya menggunakan Corel. Saya menggunakan Corel biar bisa gambarnya dimodifikasi seperti ini dengan sangat mudah, dengan kualitas yang tetap terjaga gitu ya. Nah, setelah gambarnya selesai, teman-teman bisa lakukan ekspor ke file format BMP, bitmap. Karena kenapa? Karena nanti yang bakalan dibaca oleh software PCB-nya itu adalah BMP gitu ya. Nah, software yang saya gunakan di sini adalah Eagle PCB. Di sini kita pilih yang black and white, lalu kita ekspor. Nah, balik ke softwarenya. Nah, di sini kita akan membuka file fotonya, tapi dengan cara mengimport gitu ya. Jadi kita jalankan dulu, ada aplikasi, namanya adalah Run ULP di sini. Dan dilanjutkan dengan mengetikkan di kolom pencarian import. Maka akan muncul beberapa pilihan. Kita akan pilih import BMP tentunya, karena kita akan mengimport gambar dengan format BMP. Teman-teman bisa lihat ada beberapa format di sini yang bisa kita import gitu ya. Tapi kita akan coba untuk yang BMP aja. Lalu klik OK. Maka kita harus memilih file yang tadi ya, yang sudah kita ekspor tadi. Dan di sini kita memilih warna yang akan kita tampilkan. Kita pilih warna hitam karena gambarnya itu warnanya hitam gitu ya. Lalu oke, dan di sini ada pilihan lagi ukurannya. Di sini ukurannya skala 1 atau berapa gitu ya yang bagian atas. Kalau teman-teman nggak mau ribet dengan ukuran skala ini, teman-teman bisa ekspor gambarnya sesuai dengan ukuran PCB-nya. Tapi kalau nggak, ini bisa kita ubah menjadi setengah mungkin, 0,2, 0,8 terserah. Dan layer ini kita harus tahu dulu layernya di angka berapa gitu ya. Kita coba lihat. Di bagian layer teman-teman bisa cek. Kita akan memberikan di bagian shield screen-nya, yaitu layer T-place dan B-place. T-place itu adalah top, yang B-place adalah bagian bottom atau bagian bawahnya. Nah, kita akan menggunakan layer top dulu nih, karena gambarnya saya nggak mirror, gambarnya masih normal gitu ya. Jadi kita ingat, angkanya adalah di angka 21. Kita ulangi lagi, run ULP, dan kita cari lagi import BMP.
Lalu kita pilih gambar yang tadi lagi. Dan karena gambarnya hitam, kita pilih warna yang hitam. Nah, di sini mungkin untuk skalanya saya ubah menjadi 0,5 aja. Dan layernya kita pakai yang layer top dulu, layer 21. Lalu klik OK. Maka kita ini tunggu beberapa saat ya, tergantung dari kecepatan komputer teman-teman. Maka di sini akan muncul gambar sesuai dengan yang kita buat tadi gitu ya. Ini adalah bagian top, bagian T-place-nya. Kalau kita zoom di sini teman-teman lihat gambarnya memang agak kasar gitu ya, karena gambar yang tadi itu di-convert menjadi garis. Dan di bagian sini teman-teman harus hapus, ini generate otomatis ya, kita delete aja. Karena takutnya itu nanti muncul pada saat kita cetak. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa coba pindahkan gambarnya dengan mendrag atau select semuanya, lalu klik kanan dan move group, maka kita bisa dengan bebas memindahkan gambar ini. Tapi gambar ini itu masih di bagian atas PCB teman-teman ya. Jadi karena di atas ini banyak komponen, kita akan ubah menjadi di bagian bawah. Caranya adalah kita tinggal blok, lalu pilih mirror ini, klik kanan dan kita bisa mirror group. Untuk memastikan teman-teman bisa klik kanan di salah satu gambarnya dan dicek apakah layernya sudah berubah menjadi B-place atau tidak. Kalau sudah berubah seperti ini, kita pindahkan lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Kita move group lagi dan kita letakkan di posisi mana yang kita inginkan. Nah, setelah gambarnya itu terpasang, itu saya biasanya melakukan grounding gitu ya, membuat layout grounding agar PCB-nya nggak kosong-kosong banget dan juga kayaknya mempercantik PCB gitu kelihatannya ya. Saya akan menggrounding menggunakan polygon di sini dengan nama groundnya namanya adalah GND gitu. Di bagian top dan juga di bagian bottomnya. Tapi ingat teman-teman, di sini karena ada antena, di bagian antena itu kita nggak bisa lakukan grounding. Nanti takutnya akan memblok sinyal gitu ya. Jadi di bagian antena kita nggak akan melakukan grounding di sana. Nah, selanjutnya sebelum kita cetak PCB ini di pabrik gitu ya, kita bisa lihat di bagian ini. Kita akan lihat bagaimana bentuk groundingnya, tembaga bagian top dan bottomnya seperti apa, apakah sudah benar atau tidak. Dan juga kita bisa lihat juga layer yang lainnya. Baik itu layer seal screen-nya tadi ya yang kita isiin gambar itu. Ini adalah copper bagian bottom-nya. Saya rasa udah bagus. Lalu ini adalah profil untuk bentuk PCB-nya nanti. Nanti PCB-nya bakalan dipotong seperti ini, lengkap dengan lubang-lubangnya. Dan juga untuk layer lainnya, ini layer kayaknya nggak terlalu penting karena ini kalau di assembly baru penting ya, karena ini adalah titik-titik peletakan timah pastanya. Nah, ini adalah seal screen-nya. Pada bagian seal screen ini mungkin ada beberapa karakter yang kita tidak inginkan. Kita bisa dengan mudah menghilangkan karakter tersebut seperti angka-angka dan huruf ini dengan mendisable layer yang tidak kita inginkan. Maka ini akan bersih seperti ini ya. Kita juga bisa lakukan di bagian bottom-nya, yang dimana di bagian bottom ini adalah lokasi gambar yang kita letakkan tadi gitu ya. Kita hilangkan yang nggak diinginkan dan bersih. Lalu setelah itu kita tinggal klik proses job teman-teman. Di sini akan mengekspor menjadi file Gerber, yang dimana sebelum ke pabrik PCB lagi kita bisa lihat simulasi PCB-nya kayak gimana gitu. Kita tinggal ketik di Google PCBWay Gerber Viewer. Kita tinggal drag and drop saja file zip yang tadi. Maka simulasi PCB kita akan kelihatan seperti apa bentuknya, terus gambarnya gimana dan jalurnya seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bentuk PCB-nya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan kalau kita lihat gambarnya juga sudah mantap banget ini ya. Cuman mungkin kurang besar, nanti saya akan besarkan. Kalau sudah cocok teman-teman bisa langsung cetak di sini ya.
gambar ini sudah bisa teman-teman langsung cetak dengan mengklik tombol Get an Instant PCB Quote di bagian pojok. Jadi kita bisa langsung cetak nih. Ini juga kita bisa simulasikan warna yang lain, cuman warnanya terbatas ya, cuma ada 3 pilihan aja gitu. Jadi pada saat mencetak pilihannya ada banyak. Kita coba simulasikan mencetak PCB dengan mengklik tombol Get Quotation ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat mencetak PCB ukuran 100 mm itu cuma $5 aja. Walaupun kita ubah jadi 10 keping PCB ya, ini double layer ya. 10 keping tetap bayarnya cuma $5 aja untuk yang dimensi 100 mili kali 100 mili. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja file Gerbernya di bagian atas, ada add Gerber file gitu ya. Baru kita bisa proses, kita bisa pilih ketebalan PCB, jenis PCB-nya, terus warna PCB dan yang lainnya. Nah teman-teman, ini dia PCB-nya saat sudah jadi dan datang. Pengerjaannya itu sekitar 3 harian, sampai di Denpasar Bali itu semingguan lah ya. Dan ini nggak kena pajak sama sekali walaupun dari luar negeri. Ini sudah sesuai dengan apa yang saya gambar tadi. Dan saya sudah solder beberapa. Jadi teman-teman kalau tertarik mengikuti project ini, silahkan subscribe channel YouTube ini. Nanti kita akan gunakan untuk mengontrol robot apa nih ke depannya gitu. Jadi hari ini sekian dulu tutorial bagaimana menambahkan gambar di PCB. Selanjutnya kita akan lakukan tutorial menggunakan remote yang kita buat ini. Oke, saya Dwi Arsana, sampai jumpa.